Yang lebih pasti Kari kaget nih aku mau cerita. Dia itu jadi ngizinin aku buat sama papi itu, jadi dia juga ikutan jadi gitu. Dia buka pintu kayak, udah belum? Orang lagi enak-enak begini tanyain udah belum? Belum katanya, jam sambil jamnya gitu dong. Jadi dia ngeliatin durasinya lama, berurat, terus kayak yang memuaskan aku. Makasih ya, dia pegang ini aku, makasih ya gitu. Ya aku seneng deh. Baru digituin aja udah seneng? Seneng, karena langsung merinding gitu kan. Terus mungkin dia kayak ngejar waktu juga ya, terus dia langsung tarik kepala aku untuk menghisap ya. menghisap malu-malu ini menghisap gitu ya. Jadi begitulah. Oh gitu sampai gitu. Sampai bunyi gitu ya kan. Oh, gitu. Kentut emang. Enggak dong, sampai peruput-peruput gitu enggak. Tahu-tahu dia depan kamar buka pintu jeglek, langsung dia kayak stuck aja, diem ngeliatin aku bengong. Kayak aku, papi, tapi aku tetap lanjut goyang gitu. Oke, kita sebut saja Siska. Ini Siska ini bener-bener luar biasa karena apa? Dia mau menceritakan lagi kisahnya yang sudah pernah dulu dia ceritakan. Mungkin ada kisah-kisah yang belum diceritakan di video kemarin gitu ya. Tapi sekali lagi disclaimer dulu, kalau ada kata-kata yang nyerempet-nyerempet ke 18 plus, ini semata hanya untuk pelajaran. Kita ambil hikmahnya, kita jadikan ini antisipasi supaya tidak terjadi terhadap kehidupan para penonton setia Diare. Jangan diikuti ya guys, ini hanya untuk menjadi pelajaran. Disclaimer dulu, jangan ini apa sih, konten apa sih, gak jelas. Tergantung persepsi kamu, pikiran kamu. Kalau pikiran kamu itu positif, pasti akan mengambilnya juga positif. Gitu. Sebelumnya aku mau nanya dulu. Halo Kare. Kamu apa kabar Siska? Baik. Kare gimana kabar? Baik. Baik. Okay. Itu mertua kamu gimana jadinya, apa kabar? Mertua aku masih lanjut sama mertua aku. Terus suami kamu? Suami aku sama sih. Hubungan kita masih belum baik Kare. Masih bukan agak lagi, sebenarnya udah renggang sebenarnya. Jadi kan terakhir kamu cerita dia tahu kan akhirnya. Dia tahu. Karena renggang kan makanya aku sama papi kan, mutusin buat sama papi aku, papi mertua aku. Nah, di situ kan udah renggang. Makin kesini juga makin renggang, jadi kayak makin dia bodo amat ke aku gitu loh. Walaupun kamu udah ketahuan, kamu nggak berusaha menjelaskan. Aku nggak berusaha menjelaskan di awal waktu itu ya. Aku menjelaskan ke dia bahwa aku kayak gini tuh karena sikap dia, nggak beri nafkah batin, nafkah secara materi juga kurang ya kan. Ada perbaikan dari suami? Di ekonomi sedikit ya, naiknya sedikit. Tapi dari segi ranjang tidak ada? Malah makin nggak bikin aku puas di ranjang gitu, jadi makanya aku lebih pro ke papi. Nah gitu, ya kan, ini jadi masih sama si papihnya itu. Kalau kalian penonton setia Diare pasti tahu. Mudah-mudahan di podcast kali ini kita bisa bantu dia untuk stop, untuk sadar gitu. Tapi kita nggak tahu nih ceritanya apa lagi di sini. Kita dengerin dulu ya guys, jangan menjudge yang yang buruk-buruk, yang kasar-kasar, karena setiap orang punya cerita yang berbeda gitu ya. Disclaimer dulu, nggak ada manusia yang sempurna. Kita dengarkan kisahnya bukan untuk ditiru, untuk dijadikan pelajaran. Jadi sama papi kamu itu kan kemarin ketahuan, terus akhirnya suami bisa nerima. Itu gimana ceritanya? Iya, akhirnya kan aku memutuskan, sebenarnya awalnya itu dia nggak nerima, karena aku jelasin kenapa aku sama papi kamu, karena aku memang tidak ada kepuasan batin yang dikasih oleh kamu, aku bilang gitu kan. Dan butuh kasih sayang, perhatian. Iya, aku nggak dapat itu, walaupun secara materi dapat, tapi menurut aku materi kurang, batin kurang, sampai akhirnya aku lampiasin ke papi dong. Dan di situ kan ternyata aku pikir sesaat gitu ya, cuman karena aku emosi sama suami aku, terus kayak nih loh, aku bisa loh sebenarnya nyari bahwa kalau kamu misalnya ada main di belakang atau gimana sampai akhirnya kamu gak ngasih nafkah batin aku di rumah, itu aku bisa loh sebenarnya nyari sendiri. Akhirnya sama papi kamu sendiri pun aku juga bisa buktiin itu kan. Terus sama papi itu cuman pengen ngebuktiin ke dia bahwa aku juga bisa loh dinafkahin orang lain, jangan salah loh. Iya, orang lainnya itu papi kamu sendiri lagi. Mertua aku sendiri ya kan. Kaget dong dia, maksudnya. Tapi di situ dia nggak marah, kayak ya udah sok aja gitu. Berarti dia nggak sayang sama kamu dong? Aku nggak tahu nih, dia itu belakangan ini jadi kayak di rumah itu pendiam ya kan. Sok kan mungkin.
apa shock? Aku juga mikir apa shock karena kejadian ini atau memang dia udah nggak sayang aku, jadi bertanya-tanya terus gitu. Tapi bodoh aku kayak udah kesel banget gitu loh. Jadi ya udah aku sama papi aku aja. Jadi sampai sekarang tuh masih berlanjut gitu loh Kare. Masih berlanjut. Jadi masih satu rumah kalian? Masih satu rumah dan yang lebih pasti Kare kaget nih aku mau cerita. Dia itu jadi ngizinin aku buat sama papi itu, jadi dia juga ikutan jadi gitu. Masa sih? Iya. Gimana ceritanya kok bisa dia nerima semudah itu? Kayaknya dia ada cemburu dikit, cemburu sedikit tapi. Emang awalnya gimana? Nah, awalnya tuh kayak ya udah kalau kata dia kalau emang kamu nggak puas sama nafkah batin yang aku kasih di ranjang, kamu boleh cari, oh ya udah aku cari yang lain gitu, aku tantang balik. Tapi akhirnya sama mertua dia sendiri, awalnya diem-diem jadi akhirnya kegap dia, kebongkar lah di situ, jreng. Akhirnya dia kayak yang, oh ternyata sama papi gue sendiri gitu, ada kaget juga. Itu gimana bisa gitu? Nah iya di situ papiku karena udah yang awal aku ceritain udah tahu ya, di situ mungkin si papi tuh lagi pengen kayaknya sama aku. Karena kebetulan aku lagi pakai baju yang lumayan seksi, lumayan menggoda, jadi Emang pakai baju apa? aku pakai hot pants, pakai dia tuh bukan tank top tapi BH yang memang agak segini gitu loh. Kayak BH buat ngencangin kayak gitu segitu. Aku pakai itu, terus aku lagi mau beli mie ayam, tapi mie ayam tuh masuk ke gerbang, jadi aku nggak sampai dilihat orang luar gitu. Emang keluarga aku sendiri aja gitu. Terus? Belum, papi di meja makan, aku lewat aja gitu, terus dia kayak gitu ya. Apa pi? Aku bilang gitu kan, kayak ayo papi kamu nggak ini ya, nggak sadar ya, maksudnya kan udah ketahuan, toh nggak ada sepatah dua patah kata sama suami kamu. Dia minta maaf. Dia bilang gini, maaf kalau papi tuh begini di belakang kamu, karena papi sendiri juga bingung harus ngelampiasin hasrat papi tuh kemana, sedangkan kalau mau jajan di luar takutnya jorok. Jadi dia tahu aku kan bersih orangnya, maksudnya sama suami kamu doang. Sama suami aku doang. Suami aku juga dapet aku perawan gitu kan. Jadi ya udah dia maunya sama aku, awal mulanya kayak gitu. Tapi tanpa permintaan maaf itu ada. Cuman tetap anehnya suami aku ini cuek loh. Cuek bebek. Dia punya selingkuhan. Aku sempat mikir kayak gitu, tapi aku belum ada bukti gitu loh Kak. Okay. Terus aku lewat, aku beli mie ayam, aku ambil mangkok dulu ke dapur, ngelewatin meja makan itu sama dengan pakaian yang seksi itu. Sebab itu kayak gitu ya. Kenapa pi? Burung. Terus suami ada di rumah? Suami di kamar. Terus disil-sil itu kan. Apa pi? Aku bilang habis dari mie ayam kesini ya ke meja makan. Kata aku oke, aku gituin kan. Akhirnya aku udah selesai beli mie ayam. Aku ke meja makan, aku tanya kenapa, ada apa? Aku bilang, tapi lagi pengen main yuk katanya. Main apa? Kata aku. Main congklak. Gitu. Kamu kayak nggak ngerti aja. Gitu. Kamu kayak nggak ngerti aja, ngerti. Sebenarnya kan aku lagi capek ya, posisinya tuh kayak malah lagi males, nggak pengen gimana sih gitu. Kan ada suami di kamar. Iya ada suami di kamar juga kan, kayak aku bilang, kan papi tahu Hendy di rumah. Aku bilang, kan dia udah tahu papi begini sama kamu. Tapi kan nggak enak ya kalau misalnya disaksiin langsung ada orang, kecuali dia lagi kemana gitu ya. Kayak lebih leluasa aja, mau ngejegrang kayak mau apa, nungging. Boleh lah gitu ya kan. Jadi makan mie ayam tuh di situ? Makan mie ayam, terus aku bilang, papi kan ngajak ya gitu. Enak. Siang bolong lagi ya. Dasar tua-tua atau diri. Mang tuh. Terus akhirnya aku bilang, tapi aku tuh lagi males, Pi. Siska tuh lagi males, lagi capek banget, aku bilang gitu. Ayolah, papi kan gak pernah ya, gak nurutin kamu. Masa papi lagi kayak gini, lagi horny-horninya, lagi pengen-pengennya, udah di ujung gitu kata dia. Tapi kamu gak mau nurutin gitu. Gimana ya, lagi pula kan kita kalau mau ngelakuin Pi, kan ada Hendy, aku kasih pengertian kayak gitu ke papi. Ya nggak apa-apa, kan Hendy juga udah tahu gitu kan. Apa perlu nih papi kasih tahu ke dia, mumpung dia lagi ada di rumah. Papi samperin ke atas, dari situ aku cuman bodohnya aku tuh kayak bengong aja gitu antara mau dan enggak. Akhirnya kalau papi tuh kan tipenya kayak yang nggak perlu nunggu keputusan bilang iya atau tidak gitu. Dia langsung aja gitu ngambil keputusan sendiri. Namanya papinya kan pasti dia lebih menurut dia lebih leluasa kali ya untuk gimana-gimana sih. Hendy juga nggak terlalu banyak berkutik ya kan. Terus ke kamar tuh dia nyamperin suami aku. Dia bilang gini, papi lagi pengen papi pinjemnya istri kamu ya gitu katanya. Terus suami aku dengan cueknya tuh kayak yang,
oh ya udah pakai aja gitu. Akhirnya dia bilang, tuh kata suami kamu boleh tuh main katanya. Ya udahlah, ayo aku makan dulu, tapi makan, selesai makan ya udah dia kamar duluan, terus aku nyamperin. Terus? Nah pas aku nyamperin itu si Hendy lagi lewat mau kamar mandi nih. Pakai sempak doang kan dia kalau di rumah gitu kadang kan, karena emang pakai apa tuh kaos kutang ya. Udah gitu ngelihat kayaknya, terus kayak dia buka pintu kayak udah belum, orang lagi enak-enak begini tanyain udah belum. Belum katanya, jam sambil jamnya gitu dong. Jadi dia kayak ngeliatin. Iya ngeliatin, terus udah belum gitu. Aku nggak tahu, tumben nanya belum, kenapa kata Cipapi teh gitu ya. Katanya kayak yang udah belum kata si suami aku, terus kata papi belum, kenapa mau gabung, emang boleh gitu. Suami aku boleh kata papi, kata aku hah, kata aku tuh gitu. Terus iya gitu, kalau boleh mah katanya. Kamu mau? Ya udah nggak apa-apa ya. Akhirnya di situ aku ngelakuin. nah itu bagaimana tuh caranya, maksudnya bertiga itu pembagiannya gimana? Pembagiannya pembagiannya Pertama kamu sama mertua kamu tapi udah kan puas kan? belum dong. Belum. Jadi pertua aku itu lumayan lama ya durasinya. Dia tuh kayak minum obat, nggak tahu obat kuat, nggak tahu apa, cuman dia memang ada bantuan. Terus pas suami kamu gabung, dia nggak melipir, tetap main. Tetap main, akhirnya sama itu. Jadi ya Terus udah. siapa yang lebih aktif kalau lagi bertiga begitu? Papi. Kok bisa? Kan aku bilang, papi tuh hyper loh sebenarnya. Papi hyper, aku hyper. Si Andy ini mungkin cuman karena memang udah lama enggak mungkin ya, jadi kayak mau ikutan aja. Cuman dibilang hyper juga enggak gitu dibilang. Tapi gimana perasaannya dia itu? Masa nyerahin istrinya ke papanya sendiri? Aku sih nggak tahu ya perasaannya gimana, karena yang aku lihat dari dia sendiri tuh kayak nggak ada rasa marah yang gimana-gimana, rasa nyesel atau istrinya diambil mertuanya sendiri gitu. Kayak nggak ada, ya nggak ada marah aja, nggak ada emosinya, datar aja flat. Kamu gimana? Maksudnya apa namanya? Perasaan kamu, terus di saat itu kayak gairah kamu lebih kemana? Gairah aku lebih ke papi dong. Dan kamu nggak peduli sama suami kamu? Nggak peduli, karena gimana ya? Capek batin Kak, capek batin. Jadi yang selalu ada papi. Aku lagi pengen juga yang menuin papi gitu. Jadi kan aku nggak habis pikir, maksudnya pas si suami kamu gabung, terus perasaan kamu gimana? Kamu gairahnya lebih kemana? Feel aku tuh lebih dapetnya tuh ke papi ya. Karena pertama papi masih kuat banget, durasinya lama, berurat, terus kayak yang memuaskan aku. Terus suami kamu nggak memuaskan kamu pada saat itu? Enggak, ya kalau dia kayak nggak ada pemanasan gitu loh. Oh, kayak langsung aja. Gitu. Jadi kayak yang kalau papi kan pasti ada cium bibir dulu, ngegerayangin dulu, pegang-pegang dulu. Ya gitu yang bikin aku merangsang gitu kan, bikin aku lebih maks aku tuh lebih naik lagi ya kan, gitu. Terus ya perbedaan keduanya, ekspresinya atau komunikasinya pada saat kalian bertiga itu gimana? Ya kan, kaku nggak? Enggak sih. Yang kaku siapa nih? Ya yang kaku siapa di antara bertiga itu? Oh, yang kaku pasti jelas suami aku. Oh. Karena emang flat banget Kak, dan aku tuh nggak tahu kenapa, makanya kenapa aku lebih milih papi ya kan. Nah di situ kayak ya udah, aku tuh kalau sama papi tuh mendesahnya tuh lebih gitu. Tapi kalau sama dia tuh kayak ya udah biasa gitu, nggak ada yang mendesah gimana. Jadi suami kamu kayak obat nyamuk dong di situ. Iya, tapi dia pengen juga ikutan, jadi kayak anak bawang ya Wak. Iya gitu. Terus udah gitu kalian melakukan terus-terusan. Maksudnya udah kayak gitu udah sama-sama tahu kan? Kalian melakukan terus-terusan. Kalau dia lagi pengen mau gabung, kamu sering berdua sama suami kamu doang berhubungan? Untuk yang makin kesini makin jarang ya, makin karena renggang kali ya. Jadi aku seringnya sama papi, pokoknya papi mertua aja. Lebih enak. Jadi kayak udah cuek banget. Karena aku kan juga sukanya yang lebih tua. Terus kenapa kamu gak nikah sama mertua kamu? Dijodohkan waktu itu, jadi jodohkan sama suami aku. Jadinya aku sebenarnya aku punya tipe sendiri, cuman orang tua aku nggak restu gitu. Terus kamu kenapa nggak apa namanya? Nggak nikah sama mertua kamu, maksudnya kamu mengakhiri sama si suami kamu gitu?
Karena aku masih nggak pengen tanggung jawab kayak nyiapin dia makanan, nyuciin baju dia. Kamu mau main-main Mau doang. main-main, mau dapat fasilitas aja dari dia. Kayak mobil ada, apartemen ada, uang dapat gitu kan. Jadi dapat 2 orang, jatah dari 2 orang gitu. Ya ampun. Iya gitu. Aku mengelus dada dulu. Harusnya kan itu kamu anggap sebagai papa kamu sendiri ya, kamu hormatin gitu. Itu kan orang tua tuh jatuhnya. Jadi kayak lebih kayak manggil yang sayang-sayang, dan kamu tidak mengakhirinya gitu. Mau sampai kapan gitu kayak gini? Mau sampai kapan aku nggak tahu. Karena aku sendiri juga memang sangat dalam itu aku sangat haus juga ya, bisa dikatakan gitu. Sedangkan suami aku sendiri aja nggak bisa memenuhi, nggak bisa memuaskan, tidak berkutik di ranjang gitu kan. Jadi aku mencarinya di mana? Mencarinya di papi mertua. Dan ada satu lagi nih Kak, sebenarnya yang belum aku kasih tuh ada satu lagi Ceritanya. ceritanya. Gimana cerita? Papi aku itu kan punya adik ya. Nah, usianya itu sebenarnya masih muda, bukan masih muda, maksudnya di bawah dia gitu kan. Beda berapa tahun? Sama papi mertua. mungkin 2 tahun kali ya. 2 tahun 3 Gak tahun. jauh beda dong. Gak jauh beda. Tapi Kenapa kan dia? itu lebih ganteng, Lebih ganteng. lebih gagah, Kamu main juga sama lebih dia? keker. Main. Terus kok bisa? Emang gimana ceritanya? Kan yang tinggal sama kamu cuma mertua kamu doang. Awalnya di rumah itu kan sepi ya, maksudnya bukan sepi kayak suami aku lagi pergi. Papi aku di rumah, tapi kan aku di bawah, sukanya di bawah. Papi di atas gitu kan. Kebetulan si adiknya papi ini pinjem mobil gitu kan. Datang ke rumah. Tapi Ngasih tahu papi kamu dong mau datang. nggak tahu udah ngasih tahu, nggak tahu belum gitu. Maksudnya dia datang dengan posisi nggak ada yang bukain, jadi akhirnya aku yang bukain. Dengan kondisi aku yang berpakaian seksi. Terus datang, pencet bel, aku bukain dong. Aku lihat dulu siapa. Oh ternyata adanya papi. Jadi aku buka. emang baju kamu seksinya kayak gimana sih? Waktu itu lagi pakai BH ya, BH sama hot pants sih. Tapi ya memang aku di rumah sukanya begitu gitu. Daster tuh jarang gitu. Oh pantes papi kamu Tergoda. on the hoy terus in the hoy terus. Kamu pakainya hari-hari kayak gitu. Iya. Terus datanglah dia. Datang, terus aku bukain tuh, halo gitu. Aku bilang, hai kakak ada gitu kata dia. Oh ada di atas, kenapa? Udah ada janji, aku tanya. Enggak sih, mau ngobrol minjem mobil gitu. Oh ya udah gitu. Kata aku karena papi itu kalau apa-apa itu sebenarnya ya keputusan udah ini nih, udah nyerahin semuanya ke aku, jadi kayak terserah gitu. Emang yang dipinjam mobil kamu atau mobil papi kamu? Jatuhnya itu mobil papi itu lagi dipakai sama supir nganter apa gitu, jadi adanya mobil yang dibeliin papi, jadi mobilku dong. Iya, mobil kamu yang kemarin kamu yang ceritain. kemarin dibelikan itu. Iya pakai aja, dia punya mobil mau dibuat ke Sukabumi apa ke Bandung gitu ya. Yaudah ini kuncinya ambil aja, pakai aja gitu. Jadi pakai, tapi dia sempat ngeliatin dari bawah sampai atas. Makasih ya, dia pegangin aku, makasih ya gitu. Ya aku seneng deh. Baru digituin aja udah seneng. Seneng karena langsung merinding gitu kan. Terus? Iya Pergi dia? sama-sama, aku bilang kayak gitu. Ke Bandung sama siapa dia? Sendiri sih. Kamu nggak diajak? Enggak, karena aku nggak nanya juga mau kemana gitu. Aku nanya mau ke Bandung, tapi aku nggak nanya ada keperluan apa gitu. Jadi kayak takutnya penting, jadi aku nggak mau. Ikut dong, biasanya aku kan gitu ya, suka memulai duluan. Dia udah punya istri, si adik papi kamu itu? Udah. Tapi ya udah, terus dia punya mobil aku. Aku masih belum ada gimana-gimana ya, cuman senang aja waktu dipegang, makasih ya gitu kayak. Oh, orang ini physical touch banget gitu. Sedangkan aku juga suka digituin gitu. Jadi udah dia pinjam mobil, dia berangkat, tapi mobil itu nggak dibalikin lagi ke rumah. Ini dia Nginep berhari-hari. di apart dia gitu. Dia kan ada apart juga kan, jarang ke rumah juga pulang. Aku nggak tahu kenapa, maybe ada kerjaan yang lebih dekat dari situ gitu kan. Nah terus di situ ya udah akhirnya pas dia bilang kontak aku, kan dia minta nomor aku tuh sebelum berangkat itu, dia minta nomor biar enak baliknya katanya. Kata aku sih udah ketebak ya alasan, ujung-ujungnya juga tau lah karya. Terus dia ngebalikin mobil? Bilang udah pulang. Ini mobilnya mau diantar atau di itu, karena aku diambil sendiri karena aku boring. Aku bilang oh yaudah aku ambil aja, aku yang ke apart.
kakak, aku bilang gitu. Oh. Tapi udah sini di Sherlock sama dia. Akhirnya aku ke apartemennya dia. Terus Nah di situ net mau ngambil mobil naik apa malah kamu? Kan gak ada naik mobil. naik ojek online gitu. Naik ojek online ke apart dia. Ya udah, bincang-bincang dulu. Disediain minum, makan. Gak ada istrinya. Istrinya kan di rumah, itu kan di apart. Tajir dong dia punya apartemen. Tajir, makanya aku milih Papih, tajir. Uangnya aja. Berarti lumayan lah ya. Lumayan. Terus Terus dia ngobrol apa aja di situ? ya ngobrolin gimana sih Andy kabarnya, Papi gimana. Ya, aku ceritain baik kok gitu, walaupun sebenarnya nggak baik-baik aja ya Kare. Aku bilang baik. Terus dia nggak tahu kayaknya dia liat kotoran di rambut aku diambil gitu. Ih, rambut kamu kotor gitu. Terus aku seneng. Terus iya makasih loh aku bilang gitu. Terus aku pakai skincare apa kayak gitu-gitu. Terus Adalah aku sebutin merek gitu ya. Terus dia ngajak kapan-kapan kalau free ini yuk liburan ke Jogja gitu. Dibilang boleh. Jogja kan vibes-nya tuh kayak adem banget gitu kan. terus Aku mau. Terus di situ semakin lama semakin sering kontekan sama dia. Makin obrolan kita tuh makin sensitif. tidak terjadi apa-apa di situ. Terjadi pandang-pandangan mata dong, nggak mungkin. Itu doang. Enggak dong. Terus aku bilang, iya makasih, kata dia. Iya cantik, sama-sama gitu. Aku baper. Terus ya udah sih. Sebenarnya nggak ada yang gimana-gimana ya di apart itu ya. Cuman kayak yang pandangan mata dia tuh beda gitu loh kakak. Kayak menyiratkan Maksud lanjut tertentu, yuk gitu kayak. lanjut yuk gitu. Yuk gitu. Terus kamu chatting-chattingan gak sama dia? Chatting-chattingan terus di suatu ketika dia minjem lagi mobil dong. Lah, kok bisa katanya dia kaya, kok minjem terus mobilnya? Dipakai istrinya. Mobilnya 2. Cuma dipakai istrinya. Emang gak mampu ngerental apa? Apa jangan-jangan itu modus? I don't know, mungkin iya ya, mungkin modus atau gimana aku nggak tahu. Coba. Terus dia minjem lagi tuh mobil ke aku. Tapi kondisi rumah itu lagi sepi. Mas Hendy nggak ada, Papi nggak ada, lagi pergi. Tapi mungkin jaraknya nggak terlalu jauh di rumah ya. Nggak tahu sebentar, nggak tahu lama. Kayaknya setahu aku pakainya tuh nggak rapi gitu loh sebelum berangkat. Jadi ada kemungkinan cuma sebentar. Situ sepi, dia minjem mobil. Cuman aku nggak langsung kasih, aku bilang masuk dulu yuk, ngopi dulu, makan dulu gitu. Terus dia mengiyakan. Dia mengiyakan di situ. Akhirnya aku bilang gini, kamu makan apa gitu. Tapi aku sambil bales yang kemarin sentuhan dia, kamu makan apa? Nah, pas di situ kamu pakai baju apa? Seperti biasa, hot pants sama bra aja. Aku bilang, aduh maaf ya pakaianku emang kayak gini. Ih nggak apa-apa, malah aku seneng lihat body kamu gitu. Kata dia gitu. Terus. Oh berarti ya udah, berarti dia suka. Fix lah ya. Fix. Terus? Akhirnya aku tawarin, aku bikinin kopi, aku bikinin makanan, aku gorengin kentang gitu kan. Buat bincang-bincang kita di situ. Tapi aku bilangnya Mas mau makan apa? Aku manggilnya Mas. Kok manggilnya Mas? Iya, kata dia jangan panggil kakak, Mas aja gitu. Jadi kayak panggilan sayang aja gitu. Duduklah dia tuh di Duduk, ngobrol-ngobrol. Terus sesekali ngobrol dia pasti tepuk paha aku kayak gitu. Udah physical touch ya? Iya, physical touch. Dan aku anaknya suka di physical touch. Jadi kayak berarti tipe aku banget, kriteria aku banget dong selain Papi gitu. Kayak kamu ini enggak, suntuk enggak? Kalau suntuk ayo jalan-jalan. Dia udah mulai ngajak jalan-jalan tapi begini. Di situ aku kepancing dong kayak mulai apa ya, terangsang gitu loh. Dengan sentuhan-sentuhan yang dia kasih ke aku. Mulai terangsang, jadi aku bilang iya ayo gitu, boleh, aku bilang gitu. Saya di situ ngobrol-ngobrol dia cium kening aku. Gitu. Aku tidak ada kata-kata apa-apa dari dia. Aku boleh nggak cium kening kamu? Aku bilang kenapa? Nggak apa, kamu cantik aja gitu, boleh? Aku bilang gitu. Boleh. Terus? Dia cium kening aku, nggak mungkin dong aku kayak cium kening doang, pasti. Dia minjem mobil, kamu nggak diajak tuh? Emang dia mau kemana? Aku nggak tahu, aku nggak nanya.
Kayaknya dia masih ke Bandung ada urusan kayaknya ya. Nah, aku Tapi nggak tetap penting. jadi ke Bandung. Jadi aku nggak penting itu sih karena aku emang suka banget sama dia gitu. Kayak, tampan Kak, gagah gitu kan. Jadi bikin aku kayak yang tergila-gila selain papi gitu. Sama Nah, si adiknya papi sendiri. nggak takut ketahuan papi kamu? Nah, akhirnya pas cuman bibir dia ngajak ke kamar kan. Kamar buat main. Dia ngomongnya gimana? Ke kamar yuk, kamu mau nggak itu apa main sama aku? Dalam tanda kutip ya pasti seperti itu kan. Mau, emang nggak ketakut ketahuan istri, aku bilang gitu. Kan di rumah katanya gitu. Si Handi kan juga lagi pergi katanya gitu. Boleh, ayo. Akhirnya ke kamar aku. Nah, sampai akhirnya ya udah dia ngajak main aku kan. Aku udah tahu dong maksudnya, udah paham banget. Karena pasti tahu kan, tanda kutip main tuh gimana. Akhirnya dia ngajak aku ke kamar, di situ dia cium aku, raba-raba aku gitu kan. Terus mungkin dia kayak ngejar waktu juga ya. Terus dia langsung tarik kepala aku untuk menghisap ya. Menghisap malu-malu, ini, menghisap gitu ya. menghisap itu. Menghisap itunya dia. Itunya dia yang langsung sangat kamu isap. besar. Kamu isap langsung. Aku isap. Orang aku juga suka gitu kan, maksudnya lollipop ya. Terus. Aku isap, udah kayaknya dia klimaks banget deh. Maksudnya kayak dia suka gitu dengan cara isapan aku gitu kan. Ya udah di situ akhirnya udah yang dia mau udah aku turutin untuk menghisap ya kan. Akhirnya dia gantian mengeksekusi aku. Mengeksekusi aku disuruh rebahan, suruh apa ya? Duh, saya pakai nggak baju. enak ya. Pakai baju. Belum dong. Dia masih mengeksekusi aku tuh kayak yang suruh rebahan terus suruh telentang gitu yang biar bisa menyentuh titik-titik tertentu yang biar bisa bikin aku mendesah gitu. Dia suruh buka BH aku. Emang titik-titik tertentunya kamu di mana? Aku tuh di leher. Di leher. Di leher. Terus terus dia suruh buka bra aku, gantian dia hisap balik punya aku di situ. Waduh. Di situ aku berani ya dia ya. Berani sih, gue bilang cukup berani ya. Terus? Ya aku suka tagihan, enak juga ya cara dia menghisapnya gitu kan. Gimana emang cara menghisapnya? Sampai kayak yang apa sih gitu dalam gitu. Gimana harus dipancing dulu ya kan, saya jadi cerita. Jadi begitulah. Oh gitu sampai gitu. Sampai bunyi gitu ya kan. Gitu. Kentut emang. Enggak dong, nggak sampai perut gitu enggak. Kayak berisik banget mainnya ya. Enggak berisik, cuman memang pakai tangan juga enggak? Pakai tangan, satu meremang, satu menghisap. Nah, akhirnya udah sampai bagian atas udah dihisap, udah diremes. Bagian yang bawah. Bagian yang bawah itu dia nggak langsung ke yang apa ya, nggak langsung ke punyaku, tapi dia ke puser dulu. Geli-geli dikit lah ya. Geli-geli dikit, say kata gue. Di puser itu dia jatin gitu. Terus aku tanya, kok kamu sih gitu. Iya, biar kamu geli aja katanya. Gitu. Iya, aku udah geli nih, aku bilang gitu. Terus mungkin dia mau mencari cacing di puser itu apa gimana gitu ya. Jadi aku biarkan karena emang aku menikmati kapan juga. kesitunya? Setelah 20 menit itu baru dia langsung punya dia dikasih dulu kali ya dia. Biar basah, biar licin. Terus ya udah langsung masuk ke punyaku. Karena punya dia tuh gede banget, Kak. Gede. Gimana tuh pas masuk? Ya pas masuk jelek langsung sakit ya, orang nggak bisa masuk karena gede dibanding punya papi itu gedean punya dia. Di situ dia masuk ke dalam punya akunya enak, akunya kayak langsung kaget karena perih kan, karena nggak tahu sobek nggak tahu apa ya. Terus di situ dia masukin, aku keenakan, ya udah aku di situ dia kamu menikmati. Cuman aku note di sini jangan keluar di dalam ya.
Itu jadi bocil. Saya bingung bapaknya yang mana. Antara kakak kamu apa kamu ntar. Mukanya separuh papi separuh dia ya kan gak lucu. Jadi tapi dia bersih kok, mainnya dia pakai pakai dia nggak pengaman. jorok ke Nah kan udah masuk, udah sama-sama enak, udah klimaks, aku udah klimaks, udah saling-saling mendesah gitu kan, udah merem. Ini juga aku keenakan ceritanya jadinya ngebayanginnya karena saking enaknya punya dia itu. Terus Udah di situ kayak ya tapi masih tetap lanjut, dia belum keluar soalnya, dan di situ aku not jangan di dalam ya, takutnya kita nggak tahu ya alatnya itu bocor atau apa nanti kan terjadi lagi gitu. Terus Di situ tetap berlanjut. Aku mungkin karena sama dia tuh keenakan, aku itu nggak denger papi pulang. Papi tuh pulang Kak ternyata. Aku nggak denger suara gerbang, suara orang buka kunci, mobil datang ke garasi. Aku nggak denger, bener-bener nggak denger. Tahu-tahu dia depan kamar, buka pintu, jeglek, langsung dia kayak stuck aja, diem ngeliatin aku bengong. Kayak aku, papi, tapi aku tetap lanjut goyang gitu. Terus dia komentar apa papi? Ngelihat kamu kayak Dia gitu? kayak bahasa Inggris, what you doing gitu kan. Aku kayak gitu-gitu terus, kayak langsung masih nikmatin bodo amat gitu. Terus adik kamu, adiknya papi? Adiknya papi kayak yang kaget tapi dia juga nggak mau ngelepas. Terus gimana? Terus ya berlanjut, kayak aku gimana caranya biar papi ini nggak marah. Kayak aku stop dulu gitu. Stop. Akhirnya aku ngobrol sama papi, I'm sorry, aku bilang gitu. Aku emang lagi pengen tapi kondisi papi nggak di rumah. Kebetulan ada adek papi tahu aku kan, aku hyper banget gitu. Dan papi juga, kita kan juga udah biasa sama Hendy bertiga gitu. Kalau papi mau ya udah ayo papi gabung. Aku tawarin kayak gitu. Terus itu papi kayak yang ya udah papi mau gitu. Terus iya aku bilang gitu. Kok nggak marah aku bilang gitu. Maksudnya kayak kok mau ya aku bilang gitu. Aku padahal udah stop itu karena takut dia marah. Ya akhirnya dia mau ngelakuin bertiga, ya akhirnya di situ kita bertiga. Itu emang reaksi adenya gimana? Dia cuma diem atau gimana? Pasti kaget Dia dong. juga salting, dia pasti berpikiran, kok aku bisa menjelaskan seperti itu. Menjelaskannya tuh kayak yang, papi maaf ini nggak seperti yang papi lihat. Tapi aku malah menjelaskan tuh kayak, papi sorry aku kan emang lagi pengen, papi juga tahu kan, aku juga hyper. Mungkin dia bingung dengan penjelasan aku yang itu gitu. Sama di situ dia mungkin digarisbawahi ya sama dia, atau dia kayak bertanya-tanya, lagian papi kan juga sama aku sama Hendy kan juga udah pernah bertiga di situ. Mungkin dia bertanya-tanya di situ, dia kaget, shock gitu loh. Terus dia nanya, loh maksudnya gimana nih? Dia nanya dong, maksudnya gimana nih? Kita saling bengong dong. Terus kata papi, aku bilang ya udahlah Pi, ceritain aja. Aku bilang situ papi nyeritain tuh bahwa aku ini nggak pernah dapat kepuasan batin, secara materi. Jadi ngobrol dulu tuh kalian tuh abis ngobrol main tuh. dulu, tapi nggak lama. Dalam keadaan tidak memakai apapun. Busana. Oke, terus? Tapi karena aku nggak sempet make, aku bilang tadi stop dulu, dia pakai boxer dulu. Di situ pas aku ngejelasin kayak gitu, dia mungkin denger atau loh ini maksudnya gimana kata dia gitu. Terus aku bilang ke papi saling pandang, udah lah Pi, jelasin aja gitu. Terus papi jelasin di mana aku itu nggak pernah dapat kepuasan batin oleh suami aku. Dia jelasin kayak gitu. Jadi papi kasihan sampai akhirnya papi yang mengasih semua itu gitu, mulai dari materi, kepuasan batin, kepuasan diranjang gitu. Karena dia tahu. Ya terus pada akhirnya Dia dengerin cerita papi itu, dia shock, dia oh gitu ceritanya, tapi kok bisa ya, tapi kayak ya udahlah udah terlanjur, gue juga udah enak, dia enak gitu. Maksudnya ya udah gimana nih Kak, kata dia. Nah, aku bilang ya udah kalau kalian mau, kalian belum puas ya udah ayo lagi bertiga, aku bilang gitu. Jadi akhirnya di situ papi mau, dia juga udah terima alasan-alasan yang udah dikasih papi gitu kan. Apa yang membedakan di saat kamu main bertiga dengan suami dan mertua, yang ini dengan mertua dan adiknya mertua? Apa yang membedakan? Membedakannya itu adalah kalau papi tuh halus mainnya, kalau adiknya mertua itu kasar, lebih hard aja gitu. Terus pembagiannya gimana kalau kalian main bareng tuh? Kalau pembagiannya itu karena bertiga ya ganti-gantian ya, kayak misalnya aku isep punya adiknya dulu kayak berapa 5 menit, baru aku ganti ke papi, moving ke papi gitu kan. Terus di situ berdua sama-sama menghisap madu. Karena Nah, saya ini kupu-kupu bukan kupu-kupu. Itunya digantian juga pada shock gitu. Pembagiannya tuh
Shocknya itu kan karena dia baru tahu penjelasan itu dari papi, keadaan rumah tanggaku gitu. Selebihnya dia ya udah kayak ya udah enak, ya udah lanjut gitu kan. Jadi pembagiannya kayak berebut sih sebenarnya. Kayak ngasih anak kucing ya, jangan berebut gitu. Jadi kayak berebut Kak. Jadi karena punyanya si adiknya papi ini besar ya, aku capek kalau ngisap begitu kayak terlalu mulut aku tuh capek rahangnya kan. Jadi kayak dia masukin ke punyaku, aku ngisap punya papi. Jadi gitu pembagiannya. Itu keluarga apa ya dibilang ya? Kamu Keluarga. menikmati dengan kenyamanan itu, dan apakah kamu tidak merasa itu adalah keluarga yang toksik? I know itu toxic, but satu sisi aku kayak kok nggak dapat bahagia ya. Jadi aku selalu mencari-cari di mana letak kebahagiaan aku ke orang-orang terdekat aku gitu. Tapi masih nggak dapat juga, yang aku dapat cuma kenikmatan surga dunia aja gitu. Iya, sesaat. Jadi Jadi kamu nggak tahu apa yang kamu mau sebenarnya. jadi makanya aku jadi seperti ini ya karena suamiku sendiri tuh. Apakah kamu nggak mau untuk kayak hidup normal gitu? Maksudnya kamu nafsu sama suami kamu sendiri tanpa ada peranan orang lain, walaupun itu papi kamu, walaupun itu adiknya papi mertua gitu kan? Karena lebih enak bener-bener keluarga suami beneran gitu kan? Pengen hidup normal, cuman makin kesini aku yang normalin, dia yang nggak normal. Jadi udah retak, hancur sekalian, ya udah gitu aja. Lah, aku masih mencari-cari kepuasan yang belum aku dapat di suami. Kamu kan belum ada anak ya? Belum ada anak belum. Ya artinya mumpung belum punya anak. Aku nggak mau juga sih, belum pengen. Nah, ya maksudnya mumpung kamu belum punya anak, apa nggak kamu benerin dulu hidup kamu? Sebenarnya kamu tuh gimana sih, sama siapa sih? Apakah kamu sama suami kamu, sama ayah mertua kamu, ataukah kamu sama adik ayah mertua kamu gitu loh? Nanti itu kan sih paling. Istilahnya boleh nggak sih kalau misalnya kamu berpisah sama suami kamu terus kamu menikah dengan mertua kamu, itu dibolehin atau enggak sih? Aku nggak tahu ya, boleh Tapi kan atau enggak. kalau bertiga gitu kan kayak apa ya, kayak kamunya juga akhirnya jadi nanti hancur gitu. Ngerti, tapi aku suka ya, namanya suka gimana, enak loh Karing. Coba deh. Masya Allah, ya Allah. Tolong ya, ini disclaimer dulu. Sekali lagi pembelajarannya adalah jangan pernah melakukan hal itu. Karena apa? Di dalam keluarga itu kan harus dijaga ayah mertua itu seperti ayah kita sendiri. Pelajarannya jangan pernah serumah dengan yang bukan muhrim, walaupun itu ayah mertua, kakak ipar, adik ipar, segala macam. Karena nanti bakalan ada syaiton yang akan menghiasi, apalagi ketemu dengan menantu yang hyper kayak gini. Sebaiknya kamu tentukan deh kamu milih siapa gitu, daripada kamu gak jelas kayak gini, akhirnya nanti penyakit juga kan, mau berapa banyak gitu loh. Benar. Orang yang sama kamu, sedangkan kamu nggak jelek kok, masih istilahnya masih bagus, bodinya masih cakep lah gitu, untuk mencari pasangan yang benar-benar kamu cintain masih bisa kok. Mungkin akan berhenti ya, tapi nggak sekarang kayaknya. Karena aku masih suka sama duniaku, masih suka sama hal-hal yang aku lakuin itu. Jadi mungkin bakal berhenti, tapi nggak tahu kapan. Suatu saat nanti pasti berhenti. Tapi untuk saat ini nggak. Kita doakan ya guys, semoga ada jalan untuk berhenti. Karena walaupun itu sesama keluarga, tapi kan tidak untuk ditiru. Kamu pesannya nih buat para wanita di luar sana yang punya mertua, atau buat para mertua yang punya menantu, kayak gimana sebaiknya? Sebaiknya kalau untuk perempuan, ibu-ibu rumah tangga di sana yang seperti aku, yang tidak mendapatkan keharmonisan dalam rumah tangga, komunikasi sih kuncinya, penting ya komunikasi. Karena kalau nggak ada komunikasi ya itu tadi, kita nggak tahu masalahnya di mana, tahu-tahu cuek, tahu-tahu apa. Jadi komunikasi itu penting banget. Terus yang kedua adalah jaga jarak dengan yang bukan muhrim ya, berarti gitu ya. Ya pokoknya jaga jarak, jaga cara berpakaian. Nah itu dia, kamu kan selama ini selalu pakainya bra doang. Nah mungkin karena dari situ ya, sebenarnya itu karena kebiasaan aku, itu kebiasaan buruk.
Kalian jangan meniru. Jadi Lalu berawal dari situ ya, berawal pandangan dari mata. situ. Jadi kita nggak bisa nyalakan pihak laki-laki kalau kita sendiri nggak bisa jaga. Itu akan bermunculan hal-hal negatif yang menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi gitu. jaga kehormatannya, Oke. jaga pandangannya. Semoga kamu bisa berubah dan semoga kamu bisa berubah. Semoga Thank jangan you. ada cerita-cerita kayak gini lagi. Semoga cerita itu hanya milik kamu dan tidak dipunyai Tiru. oleh cerita yang lain. Jadi ini penonton diare tolong smart gitu ya, tolong cerdas menanggapi semua cerita. Jangan kalian ikuti yang jelek-jelek, tolong kalian jadikan pelajaran, jangan sampai itu menimpa. Cerita ini dijadikan untuk supaya kalian itu waspada terhadap apapun yang bisa menjadi celah keretakan rumah tangga. Walaupun itu dari saudara kalian sendiri, ya kan? Iya. Mau ipar, mau menantu, mau sepupu, apapun itu, selama bukan muhrim harus jaga jarak, jaga marwah keluarga, jaga kehormatan diri, Betul. itu penting. Betul. Ya, mudah-mudahan kamu yang terbaik ya, jangan sampai tambah parah gitu. Semoga Maksudnya ya. supaya menjadi wanita yang bijak lah Lebih baik dalam menanggapi kehidupan ini. Ya, aku pasti berhenti Kak, karena kan takutnya anakku perempuan kan. Iya, Aku sempat bener. mikir kayak gitu, cuman ya udahlah ya. Untuk saat ini aku nikmatin dulu. Ya, semoga pulang dari sini kamu dapat renungan yang luar biasa. Thank you. Kak. Jangan sampai kejadian yang akan membuat kamu rugi terhadap diri kamu sendiri. Karena penyesalan adanya di Belakang. akhir. Kalau di awal adanya pendaftaran. Pendaftaran guys. By the way, apapun itu, terima kasih sudah Thank berbagi you, di Kare. Diare. Ah. Thank you, Dadah. Siska.